Oke, baiklah teman-teman, balik lagi di channel Q.Excel. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita akan ngasih tutorial untuk Bapak Ibu guru, yaitu bagaimana cara membuat latihan ulangan atau bahas soal ulangan melalui WhatsApp. Oke, teman-teman, di sini saya sudah membuat satu aplikasi yang dapat Bapak Ibu guru gunakan sebagai alternatif untuk melakukan bahas soal melalui WhatsApp ya. Aplikasinya seperti ini, teman-teman. Saya buka di sini. Kemudian ketika klik setting dan open teman-teman, nah di sini kita bisa memasukkan soal. Contohnya seperti ini teman-teman, umpamanya kita akan bahas soal, umpamanya soal apa ini ya? Soal biologi ya, biologi. Biologi. Oke, kita buat kode di sini. Setelah itu teman-teman, kita buat soalnya, umpamanya di sini soal biologi ya. Kita kasih kode markernya biologi. Nah, kita bisa menyimpan soal ini ke dalam komputer ya. Kita simpan di sini teman-teman ya, kita simpan. Maka di sini sudah tersimpan ya. Umpamanya kita akan membuat soal nomor 2, kita tinggal ketik di sini 2, kemudian kita buat pertanyaannya di sini teman-teman ya. Umpamanya oke teman-teman, di sini sudah tersimpan ya. Saya hanya buat nomor 1 dan juga nomor 2-nya saja ya. Nah, jika kita ingin mengirimkan ya, maka kita tinggal klik aja di sini, kita munculkan dulu nomor 1. Nah, maka akan muncul, kemudian kita kirim ke server ya. Oke, di sini teman-teman kita kirim soalnya. Oke. Anda berhasil mentransfer ke server ya. Kemudian kalau kita kirim yang nomor 2-nya ya, kita tinggal ketik nomor 2, kemudian kita kirim ke server ini ya, klik ini, kemudian kita kirim ke server. Oke, maka secara otomatis dia akan kirim ke server. Oke teman-teman, bagaimana siswa melakukan soal melalui ponsel atau melalui WhatsApp? Oke, langsung aja teman. Oke, baiklah teman-teman, akan kita coba ya. Umpamanya di sini adalah HP siswa dan siswa akan melakukan pembahasan soal ya, yang soalnya udah kita kirim ke server tadi. Umpamanya siswa mengetik angka 1 di sini teman-teman ya. Oke, maka di sini di bawah ini yang termasuk hewan pemakan daging adalah opsi jawaban A bebek, B ayam, C kelinci, D kucing, E semut. Pamannya pemakan daging adalah apa? B kucing ya, D ya. Pamannya siswa jawab dengan D1. D1 ya. Oke, di sini. Maka jawaban D1 benar ya. Oke, kemudian pamannya siswa bahas satu atau bahas soal nomor 1, ketiknya bahas 1. Maka nah ini ada soal pembahasan soal hewan pemakan daging termasuk golongan karnivora atau hewan bertaring dan berkuku tajam ya. Pokoknya untuk nomor 2-nya siswa tinggal seperti itu ya. Dan selanjutnya. Oke, seperti itu teman-teman, bagaimana cara membuat latihan soal dan juga cara membuat pembahasan soal melalui WhatsApp melalui aplikasi dari Q.Excel. Simak tutorialnya berikut ini. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kita pahami dulu sistem kerjanya teman-teman ya. Sistem kerjanya seperti ini teman-teman. Jadi nanti dari aplikasi akan dikirim ke Google Sheet. Nah, maka Google Sheet ini kita jadikan sebagai server di aplikasi ini teman-teman ya. Nah, nanti Google Sheet ini dari server ini akan mengirim respon ke WhatsApp jika WhatsApp merequest data dari server Google Sheet. Nah, oke, untuk itu teman-teman, kita menggunakan user form untuk membuat request dan responnya ya. Maka kita nanti akan mengambil URL dari Google Form ini teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, langsung aja karena kita membuat server dari Google Sheet ya. Oke, di sini teman-teman ya, karena kita akan membuat ini ya, yang kita belum buat ya. Jadi yang perlu kita buat hanya server yang ada di Google Sheet ya. Yang kita ambil amanya teman-teman, yang kita ambil yang pertama adalah link URL Google Form ya.
di Google Form kita ambil nanti link URL Google Formnya. Yang kedua adalah URL kolom A di Google Sheet ya. Ini URL kolom A di Google Sheet. Kemudian URL kolom B pada Google Sheet yang akan kita masukkan di sini. Nah, ketika ini sudah terisi semuanya teman-teman dan terisinya dengan benar, maka nanti secara otomatis soal yang ada di aplikasi akan terkirim ke dalam server di Google Sheet. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah kita akan membuat cara mengambil link URL Google Form dan juga mengambil link kolom A Google Sheet dan juga link URL kolom B Google Sheet. Oke teman-teman, langsung aja tutorialnya seperti ini. Oke, langsung saja teman-teman, kalian buka Google Drive kalian bisa ketik di sini Google Apps, kemudian kalian menuju ke Google Drive. Nah, setelah itu teman-teman, kita membuat formulir baru ya. Saya buat di sini aja. Silahkan kalian pilih baru, kemudian lainnya, dan kalian pilih membuat formulir baru. Nah, ya, oke teman-teman, kita akan mengambil URL untuk formnya ya. Langsung saja teman-teman, umpamanya kita kasih di sini adalah pembahasan soal. Nah, filenya adalah pembahasan soal. Nah, kita akan membuat dua kolom saja teman-teman ya, untuk request dan juga responnya. Di sini kita akan ketik di sini request. Kita ganti di sini menjadi paragraf. Kemudian kita tambahkan lagi teman-teman ya, kita tambahkan di sini respon. Oke, setelah itu teman-teman kita buat servernya, yaitu membuat spreadsheet ya. Responnya ada di spreadsheet, artinya kita akan membuat server di Google Spreadsheet. Kalian bisa klik di sini ya. Oke, ya, di sini ada pembahasan soal respon. Kita buat di sini teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah responnya ya. Secara otomatis dia akan membuka di tab baru. Oke, teman-teman, sudah ada dua kita buat. Yang pertama adalah Google Formnya ya, yang selanjutnya adalah servernya untuk pembahasan soal ya. Nah teman-teman, kita nggak membutuhkan template di sini teman-teman ya, maka kita template-nya ini kita pindahkan aja ke sini. Oke, yang kita butuhkan adalah kolom A untuk request dan juga kolom B untuk responnya ya. Nah oke teman-teman, kita ambil URL Google Formnya. Nah, cara mengambil URL Google Form, yang pertama kalian bisa klik di sini teman-teman, kemudian kalian bisa klik pertinjau di sini. Kalian klik pertinjau, kemudian silahkan kalian isi. Oh ya teman-teman, ini kita opsinya belum kita ganti nih teman-teman ya. Kita ganti dulu opsinya. Responnya di sini opsi. Nah, ini menjadi paragraf ya, paragraf aja nih. Ini ganti menjadi paragraf ya. Seperti ini teman-teman ya. Kita ganti paragraf dulu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita pertinjau di sini, kita klik pertinjau, kita tutup dulu sini. Nah, kita isi terlebih dahulu, umpamanya di sini requestnya, ini kolom request, atau terserah kalian mau isi apa aja ya. Ini kolom respon ya, kemudian kita kirim terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, ini secara otomatis dia akan membuat URL di kolom A dan kolom B. Oke, seperti ini. Kalau ini sudah terisi berarti dia akan membuat kolom A dan juga kolom B serta URL untuk formnya ya, itu ya. Nah, oke, langsung aja teman-teman, udah ada responnya di sini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ambil link yang sudah terisi ya teman-teman ya. Kita ambil yang sudah terisi, klik, kemudian kita ambil dapatkan link yang sudah terisi ya. Jadi kalau kalian udah ada responnya di sini ya, kemudian kita dapatkan link yang sudah terisi. Oke, langsung saja teman-teman, di sini kalian isikan dulu, jangan langsung dapatkan linknya ya. Kita isikan terlebih dahulu di sini, umpamanya request
kemudian di sini respon. Baru setelah kita isi, kita klik dapatkan link. Nah, oke, setelah itu kita salin link. Oke, seperti itu teman-teman. Ini secara otomatis dia sudah menyalin URL Google Form-nya dan juga URL Google Sheet-nya di kolom A dan juga kolom B. Mana saja teman-teman yang merupakan URL kolom A, kolom B, kita pastikan terlebih dahulu di. Nah, oke, di sini teman-teman ya, udah kita pastikan. Nah, setelah kita pastikan teman-teman, kita ambil URL untuk Google Form-nya. Nah, ini adalah URL untuk formnya teman-teman ya. URL untuk formnya, maka kita akan isikan ini ke URL formnya. Oke, kita isikan, kita kopikan terlebih dahulu teman-teman ya. Kita kopikan. Oke, ya, copy ya. Setelah copy, kita masukkan ke sini teman-teman, URL Google Form ya. Kita pastikan Ctrl V ya. Nah, oke teman-teman, setelah kita pastikan, kita ganti view form ini ya. View form ini kita ganti dengan sini, form response, tanda tanya IFQ ya. From response. Oke, IFQ. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, mana yang request dan mana yang responnya, kita ambil ID-nya teman-teman ya. Nah, di sini 227 ini sama dengan request ya. Ini sama dengan request, maka kita ambil ID-nya ini. Kita ambil, kita copy. Kita pastikan teman-teman ya, kita pastikan di sini adalah requestnya. Nah, oke. Kemudian yang ini adalah responnya. Kita kopikan aja, kita copy. Kemudian kita pastikan di sini teman-teman. Kita pastikan di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian baru kita buka teman-teman ya. Nah, maka sudah teman-teman ya, sudah kebuka, dan nanti kalau kita kirim ke server, maka otomatis dia akan terkirim ke responnya di sini ya. Oke teman-teman, kita hapus dulu sini karena ini nggak kita gunakan ya. Ini cuma hanya untuk membuat tadi URL kolom B dan juga URL kolom A dan juga kolom B ya. Oke teman-teman, kita akan tes aplikasinya ya. Nah, oke, baiklah, kita tes. Yang pertama teman-teman, kita buat kode mapelnya terlebih dahulu. Umpamanya di sini saya untuk mapel apa ya, sejarah Indonesia ya, sejarah gitu aja. Kemudian kita buat kode. Oke, secara otomatis di sini akan membuat kode sendiri teman-teman ya, kode sejarah. Oke, kita coba kita buat, namanya kita pilih di sini kode mapel sejarah, kemudian kita kasih nomor 1 ya. Oke, kita pertanyaannya, karena saya sudah membuat ini soal, saya kopikan aja teman-teman ya. Ini kita copy. Nah, kita pastikan sini teman-teman. Nah, oke, setelah itu teman-teman, kita simpan terlebih dahulu aja di worksheetnya ya, di aplikasinya. Kita bisa klik simpan. Nah, oke, maka secara otomatis dia akan tersimpan di worksheetnya ya, di worksheetnya. Dan apabila kita mau panggil lagi untuk nomor 1, kita tinggal ketik aja di sini nomor 1 teman-teman ya, maka soalnya nggak bakalan hilang. Nah, oke teman-teman, kita akan ketik nomor 2 dulu. Setelah kita ketik nomor 2, akan kita kirim ke server ini teman-teman ya, server. Oke, kita ketik nomor 2 terlebih dahulu. Oke, seperti itu teman-teman, kita simpan dulu nomor 2 ya. Oke, baiklah, sekarang akan kita coba kirim ke server 2 nomor saja teman-teman ya. Kita coba kirim ke server di Google Sheet ya, 2 nomor saja. Kita kirim nomor 1 terlebih dahulu teman-teman. Kita ketik 1 di sini, kemudian kalian bisa klik ke server.
Nah, di sini teman-teman ini adalah siap kita kirim ke server Google Sheet ya, yang nantinya dari Google Sheet akan dikirim ke WhatsApp untuk pembahasan soal melalui WhatsApp. Langsung aja teman-teman, saat seperti ini kita klik kirim ke server. Ya, di sini ada pertanyaan, pastikan Anda terhubung dengan jaringan internet. Apakah kamu akan mentransfer data ke server? Ya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, ini kalau koneksinya bagus ya biasanya cepat, tapi kalau koneksi internetnya lelet juga teman-teman ya. Anda berhasil mentransfer data ke server. Oke teman-teman ya, maka dia udah transfer ya. Kemudian kita akan transfer ke server, kirim ke server untuk nomor 2 nya teman-teman ya. Kita tinggal ketik di sini nomor 2 ya, kemudian kita kirim ke server ya. Kirim ke server di sini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, Anda berhasil mentransfer data ke server. Oke. Oke, teman-teman, maka secara otomatis dia akan terkirim ke server. Coba kita lihat, teman-teman. Nah, maka di sini. Nah, oke teman-teman, selanjutnya bagaimana cara mengirim ini secara otomatis ke WhatsApp siswa? Langsung aja teman-teman kita buka HP kita. Seperti ini teman-teman ya. Oke, silahkan kalian download terlebih dahulu di Android kalian, yaitu WhatsApp Auto Balas Otomatis ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita buka saja teman-teman, kita buka. Oke, setelah itu teman-teman, setelah terbuka, silahkan kalian klik jawab otomatis ya. Di sini ada ini ya, di rumah ini kalian jawab otomatis, ini harus aktif ya. Setelah itu teman-teman kita klik di sini 4 titik ini. Ya, bagi kalian yang belum login, silahkan kalian login terlebih dahulu, dan loginnya harus sesuai dengan login yang ada di Google Drive kalian. Oke, langsung aja teman-teman kalian pilih spreadsheet di sini. Setelah itu kita pastikan di sini nggak mati ya, tapi di sini di ya, ini di ya, kita hidupkan. Setelah itu teman-teman kita sinkronkan. Nah, oke teman-teman, kita pilih di sini servernya ada di pembahasan soal ya, pembahasan soal respon. Maka di sini teman-teman. Nah, di sini kita pilih pembahasan soal respon ya, yang jadi servernya. Kita pilih ini teman-teman. Nah, oke, maka ini sudah berhasil disinkronkan. Oke, langsung aja teman-teman akan kita coba terlebih dahulu ya. Oke, baiklah teman-teman, akan kita coba. Di sini umpamanya adalah HP siswa ya, HP siswa yang akan melakukan ulangan, yang akan melakukan pembahasan soal ulangan. Nah, umpamanya di sini teman-teman, di sini angka 1 ini ya, angka 1 ini sebagai request. Maka ketika di HP siswa ini merequest nomor 1, maka dia akan muncul soal untuk nomor 1 beserta opsi jawabannya ya. Nah, oke teman-teman, nah di sini jika siswa merequest A1, maka dia akan memunculkan jawaban untuk nomor 1, opsi jawaban untuk A ya, A1 ya. Umpamanya siswa menjawab di sini A1, kemudian kirim. Nah, maka jawaban salah ya. Ini responnya. Oke, jika siswa itu dengan B1 ya, jawabannya adalah B1, makanya dia jawabannya benar ya, jawabannya benar teman-teman ya, sih benar ya. Apa siswa ingin bahas soal ya, ngetik bahas 1 ya, bahas 1 nah, oke, maka akan muncul pembahasannya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Jika